Rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Kembali di Breaking News Kompas TV, saudara, kami ke informasi dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memberhentikan Hasyim Asyari dari jabatannya sebagai Ketua KPU Republik Indonesia. Sidang sudah dimulai sejak Rabu siang tadi, di mana Ketua KPU Hasyim Asyari diberhentikan karena terbukti bersalah dalam perkara dugaan tindak asusila terhadap salah seorang PPLN untuk wilayah Eropa. Sementara kita akan menuju ke sidang DKPP yang saat ini tengah berlangsung. C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wersara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2020. Dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wersara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2020. Dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wersara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2020. Dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wersara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2020. Dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wersara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama. Nah, saudara, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP memberhentikan atau menjatuhkan sanksi kepada Ketua KPU Hasyim Asyari, yakni pemberhentian dari jabatan sebagai Ketua KPU Republik Indonesia. Hasyim, saudara, diberhentikan karena terbukti bersalah dalam perkara dugaan tindak asusila terhadap salah seorang panitia pemilihan luar negeri untuk wilayah Eropa. Seperti yang tadi disampaikan oleh Ketua DKPP, di mana pleno pertama itu dilakukan pada tanggal 11 Juni 2024. Hasyim sendiri tidak menghadiri sidang ini secara langsung, tapi menghadiri melalui Zoom. Kita akan saksikan putusan menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu Hasyim Asyari selaku Ketua Merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian. Sementara itu, Saudara, Hasyim sebelumnya diadukan ke DKPP
Dalam kasus atau dugaan pelanggaran kode etik, Hashim diduga melakukan tindakan asusila terhadap salah satu anggota panitia pemilihan luar negeri berjenis kelamin perempuan yang bertugas di Eropa. Seperti yang kita dengarkan dalam putusan tadi, Ketua DKPP menjatuhkan sanksi yakni pemberhentian kepada Ketua KPU Republik Indonesia Hashim Asyari atas dugaan tindakan asusila. Ketua DKPP Hedi Lugito menyebut kalau Hashim telah melanggar kode etik penyelenggara pemilu terhadap salah satu anggota panitia pemilihan luar negeri. Dalam pembacaan putusannya, Ketua DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Hashim Asyari selaku Ketua KPU Republik Indonesia yang merangkap sebagai anggota KPU terhitung sejak putusan dibacakan. Kemudian juga DKPP meminta Presiden Joko Widodo untuk melaksanakan putusan ini paling lambat 7 hari setelah putusan dibacakan. Tak hanya itu, DKPP juga meminta Bawaslu untuk melakukan pengawasan terhadap putusan DKPP yang telah dibacakan hari ini. Sebelumnya, Saudara, Hashim diadukan karena adanya laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, yakni dugaan tindak asusila. Tindak asusila ini diduga dilakukan oleh Ketua KPU Republik Indonesia Hashim Asyari terhadap perempuan yang kala itu bertugas sebagai panitia pemilihan luar negeri PPLN pada saat pelaksanaan pemilu 2024 atau tepatnya pada Februari 2024. Hashim dinilai oleh pihak korban melanggar kode etik penyelenggara pemilu berdasarkan peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017. Kemudian juga tim pengacara dari pengadu ini menduga adanya indikasi penyalahgunaan jabatan dan fasilitas yang dilakukan oleh Ketua KPU RI Hashim Asyari untuk kepentingan pribadinya. Kita akan kembali dengarkan cuplikan putusan yang dibacakan oleh Ketua DKPP. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu Hashim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4, memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian. Ini adalah sidang pembacaan vonis terhadap Ketua KPU Republik Indonesia atas dugaan laporan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua KPU Republik Indonesia Hashim Asyari, di mana hari ini Ketua DKPP memutuskan bahwa menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Hashim Asyari selaku Ketua KPU Republik Indonesia terkait dengan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu terhadap salah satu anggota panitia pemilihan luar negeri. Dan Saudara, kalau kita melihat ke belakang, ini bukan kali pertama Ketua KPU Republik Indonesia Hashim Asyari yang juga merupakan anggota dari KPU RI Hashim Asyari ini terlibat atau dilaporkan dalam kasus asusila. Sebelumnya, Ketua atau anggota KPU RI Hashim Asyari juga pernah dilaporkan ke DKPP
terkait dengan dugaan pelecehan seksual oleh Hasnaini Muini alias wanita emas. Dalam kasus sebelumnya yang dilaporkan oleh wanita emas, Hashim tidak terbukti melakukan pelecehan seksual tetapi tetap diberi sanksi lantaran terbukti berziarah bersama Hasnaini Muini ke daerah Yogyakarta.